Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita belajar bersama dalam suatu majelis. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pertimbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Atau pakai yang tadi aja? Ya. Iya. Tapi kayaknya deh. Iya. Cek. Para umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan bisa hadir di hadapan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kedatangan saya di sini, kehadiran saya di sini bisa memberikan manfaat tentunya untuk diri saya pribadi. Kemudian juga mudah-mudahan bisa bermanfaat pada ibu-ibu semua di sini. Tadi diminta sama ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gigi Surya Nugraha. Gigi Surya Nugraha. Kalau di rumah biasanya dipanggil dengan Ugi. Jadi kalau yang manggil Ugi itu berarti orang dekat, biasanya seperti itu. Background saya sejak kecil, saya setelah dilahirkan di Surabaya, kemudian tinggal di Sorong. Makanya tadi ibu mengejar ngomong dengan Sonek, langsung ke Konek. Nah itu dekat sama kampung saya, dekat Sorong, Raja Ampat. Dari sana kecil sekolah dari SD sampai SMA itu sekolah backgroundnya umum. Jadi sama sekali nggak belajar ada namanya background agama. Setelah itu lulus SMA baru pindah ke Jawa, hijrah. Terus saya belajar di STDI. Ibu pernah dengar STDI di sini? Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i. Pernah dengar nggak di Jember? Benar. Di situ kalau ibu-ibu kenal dosen saya itu Ustadz Syafiq. Kemudian Ustadz Syafiq itu dosen saya. Kemudian Ustadz Arifin Badri, mungkin kalau pernah dengar Muhammad Arifin Badri. Kalau pernah dengar juga namanya Ustadz Ali Musri, Ustadz Musyaffa, Dr. Musyaffa itu beliau, mereka itu adalah dosen-dosen yang lulusan alumni Universitas Islam Madinah doktoral. Kemudian mereka kumpul akhirnya bikin kampus di Jember. Nah saya ke sana kalau nggak salah saya angkatan ketiga apa angkatan keempat. Iya, jadi di sana sekolahnya itu backgroundnya belajar bahasa Arab. Jadi apa? Komunikasinya sudah pakai bahasa Arab. Makanya sebelum masuk situ saya belajar bahasa Arab dulu 2 tahun. Jadi masa kuliah saya kurang lebih di sana sekitar 6 tahun. Jadi 2 tahun belajar bahasa Arab, 4 tahun baru belajar syariahnya. Alhamdulillah di sana ada dua fakultas hadis sama fakultas syariah. Saya ngambil syariah. Yang syariah itu kalau kita mau jabarkan fokusnya permasalahan fikih. Misalnya fikih keluarga, fokusnya fikih biasanya, masalah syariat. Nah setelah itu saya lulus, saya pulang, kalau nggak salah ke Jakarta pas COVID. Saya ingat pas PSBB. Ya, 2020-an. Saya pulang, kemudian di Jakarta, alhamdulillah jadi apa ya? Pembantunya Ustadz Firanda. Jadi Ustadz Firanda punya kantor, di situ ada tim ilmiahnya, saya jadi ketua di situ. Jadi kita membuat buku-buku yang sekarang dicetak sama Ustadz Firanda, itu saya yang tulis. Itu saya yang tulis sama teman Ustadz. Jadi buku itu ditranskrip dari ceramahnya Ustadz Firanda ceramah, kita jadikan buku. Nah itu tugas saya sama teman-teman, saya ketuanya di situ. Alhamdulillah. Nah kemudian beberapa waktu kemudian, beberapa tahun terakhir ini saya mulai coba dakwah. 3 tahun belakangan setelah lulus saya belum dakwah. Baru 2 tahun kemarin ini mulai keluar dakwah.
Alhamdulillah bisa dapat kesempatan mengisi beberapa kajian di beberapa masjid di Jakarta, terutama di Jakarta Timur, soalnya dekat rumah saya di Cibubur. Jadi biasanya sih aktivitasnya sih daerah Jakarta Timur, Jakarta Selatan sesekali, seperti hari ini sesekali. Jadi ini kira-kira background saya. Alhamdulillah sudah anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah. Sekarang sambil kuliah juga di UMJ, sekarang lagi tesis. Tapi ya, enggak, saya lagi ngambil S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, lagi tesis, tapi belum nulis-nulis. Karena sibuk ngajarin ibu-ibu kayak gini. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan, berikan saya kesempatan bisa di sini, bisa ketemu sama ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan ibu sekalian. Kajian kita pada pagi hari ini, kita akan membahas suatu tema yang penting, bahkan sangat penting. Yang tema ini sebenarnya mudah bagi kita untuk ucapkan, tapi kalau kita praktekkan itu sangat berat. Itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan bahwasanya pembahasan ini penting, Bapak Ibu yang semua Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwasanya pembahasan ini menjadi patokan standar ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada 2 syarat. Yang pertama itu harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka kita pastikan tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang, kapan kita beribadah kemudian terlepas salah satu syarat ini enggak ada, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tiap pagi, apa doa Nabi, Ibu? Tiap pagi habis salat subuh, habis zikir, kemudian Nabi di akhir doa apa? Bukan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu bermanfaat, rizki yang baik, kemudian ketiga apa? Amalan yang diterima. Berarti bisa jadi ada amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini pembahasan tentang ikhlas itu sangat penting. Tadi ikhlas harus sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Kapan seorang dia ikhlas banget, tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi, diterima tidak? Tidak, sama sekali tidak diterima. Contoh misalnya ada orang dia mengatakan gini, saya kan di akhir zaman hidupnya, dosa kita banyak, sudah kita sholat subuh 8 rakaat lah. Ikhlas, benar-benar pengen nyari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, 8 rakaat. Diterima tidak kira-kira? Enggak. Kenapa tidak sesuai dengan contoh Nabi? Berarti terlepas syarat kedua. Atau mungkin mau sholat Id, kan sholat Id nggak ada azan ya? Janjiannya pakai jam 7 ketemu ya di sini. Kalau gitu kita azan aja lah, ikhlas, niatnya baik buat manggil orang supaya ngumpul. Kira-kira azan itu diterima tidak? Tidak. Yang jadi masalah terkadang bisa jadi dosa, Bapak Ibu. Bisa jadi dapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada orang beribadah sesuai dengan Nabi, plak ketiplak, tapi enggak ikhlas. Apakah diterima? Tidak. Tidak akan diterima. Contoh misalnya orang sedekah, tapi supaya diakui sebagai orang yang dermawan, orang yang murah, memberikan harta, ini sedekahnya sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sisi ini, ibu-ibu semua ta'ala, kita harus belajar bahwasanya keikhlasan itu penting dalam kehidupan kita. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah mereka itu diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beribadah harus enggak ada motif lain, tendensinya harus murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keikhlasan ini berat. Keikhlasan ini apa? Berat. Makanya seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ma alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Kata beliau, tidak ada suatu perkara yang berat untuk saya jaga kecuali niat saya. Kenapa? Li'annahu tataqallab. Karena hati itu bolak-balik.
Ibu-ibu pernah masak air kan? Masak air di apa namanya? Di teko, biasa pacila. Itu kalau mendidih kan airnya bolak-balik tuh, belum menggelembung. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang bolak-baliknya hati itu seperti itu. Makanya para ulama menyebutkan sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu disebut dengan hati, al-qalbu. Kenapa? Al-qalbu itu maknanya bolak-balik. Namanya bolak-balik. Makanya kita doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Makanya hati itu sering bolak-balik. Oke lah, hari ini kita ikhlas, 1 menit ini kita ikhlas. Setengah jam kemudian belum tentu. Hari ini kita sedekah ikhlas. Nanti sebulan berikut belum tentu kita ikhlas. Bisa jadi ada timbul ujub, timbul riya dan yang lainnya. Maka dari sisi ini Ibu semua taala, sekali lagi pembahasan tentang ikhlas ini pembahasan yang sangat penting. Sekarang kita bahas apa itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas kalau kita kembali dalam secara bahasa Arab tentunya, maka dari asal kata namanya khuluso yakhlusu, yang maknanya adalah murni. Maknanya apa? Murni. Jadi kalau kita mau gampangkan, ikhlas sama dengan murni. Ini ibu-ibu seperti dalam Al-Quran, seperti surat An-Nahl ayat 66. Surat An-Nahl ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi kalian itu ada pelajaran dari hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak. An-Nahl ayat 66. Coba kita buka. Sudah dibuka Ibu? Saya baca ayatnya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi min baini falthin wa damin wa labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Surat An-Nahl 16 ayat 6. Saya ulang, saya baca ayatnya. Sesungguhnya pada hewan ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Apa pelajarannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan kalian minum, yang minum tersebut ada dalam hewan ternak tersebut. Yang air tersebut berada di tengah-tengah kotoran dan juga darah. Keluarlah suatu minuman tersebut namanya labanan khalisan. Susu murni sa'igon lisyaribin. Yang susu tersebut baik untuk diminum. Paham sampai sini Ibu? Lihat di sini. Allah menyebutkan dalam hewan itu ada pelajaran. Kalau kalian mau lihat, apa pelajaran itu? Ada susu dalam sapi atau dalam kambing. Lihat itu di tengah-tengahnya itu kan ada apa? Darah, ada kotoran. Tapi tatkala keluar, ada enggak satu cerca darah, satu cerca kotoran? Enggak ada. Itulah keikhlasan. Makanya Allah menyebutkan susu yang keluar itu namanya labanan khalisan. Susu murni. Itu secara bahasa. Berarti susu yang tidak tercampur dengan apapun. Padahal dia di tengah-tengah tercampur dengan kotoran dan juga darah. Itulah kira-kira makna bahasa yang para ulama sebutkan tentang makna ikhlas. Maka para ulama tatkala mereka membawa makna ikhlas dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa itu. Kita kalau lihat definisi mereka, kayaknya kita nggak mampu untuk bisa menjadi orang yang ikhlas. Saya coba bacakan satu-satu. Oke, 3 tempat perkataan para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan begini, ikhlas itu begini. Al-ikhlas an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Ikhlas itu adalah diam dan geraknya seorang hamba itu hanya untuk Allah. Allahu Akbar. Ikhlas itu diam dan geraknya seorang hamba hanya untuk siapa? Allah. Kira-kira kita mampu gak seperti itu? Sulit sekali. Ada juga yang mengatakan begini, ikhlas itu istiwa'u a'malil abdi fi dzahir wal batin. Itu ada kesetaraan dan kesamaan antara amalan seorang tatkala dia sembunyi-sembunyi dan tatkala dia rame-rame. Artinya mau rame, mau sepi, tujuannya sama, niatnya sama. Ini sulit Ibu.
Kita itu gampang kalau jadi orang soleh depan orang banyak. Saya mungkin di sini kelihatan jadi pintar ya, karena saya bikin jadi seseorang saya pintar. Tapi kita nggak tahu saya di rumah seperti apa. Kita banyak lihat orang-orang soleh. Kita lihat, masya Allah orang ini kayaknya orang bertakwa. Kita belum tentu katakanlah dia sendiri seperti apa. Makanya di antara nama Allah itu As-Sittir, ibu-ibu. Apa? As-Sittir. Apa mana As-Sittir? As-Sittir itu Allah maha menutupi aib hambanya. As-Sittir itu Allah maha menutupi aib hambanya. Kenapa? Benar, harus murni hanya kepada Allah. Korelasi dengan sitir dan ikhlas ini maksudnya apa gini? Tadi dengan definisi ikhlas tadi, seorang ibadah itu harus kan rame-rame, sendiri harus sama. Kita terkadang kan yang lihat orang itu kelihatan soleh banget, bahkan kita nggak ngelihat sisi negatifnya sedikit pun. Itu karena aib dia ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sebagian ulama mengatakan gini, kita itu kalau lagi muji orang, misalnya ada sosok yang selain Nabi ya, maksudnya ada sosok lain lah, sosok manusia di zaman kita kelihatannya soleh, kita puji dia. Kata para ulama itu pada hakikatnya kita sedang memuji kemahasitiran Allah. Kenapa? Dia itu banyak aib, cuma Allah tutup. Ya kita masing-masing tahulah aib kita masing-masing juga cuma kita sembunyikan. Maksud saya ibu-ibu, ikhlas itu harus kita samakan. Tatkala kita sendiri, mau kita rame-rame, kita beribadah hanya murni ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi mana lain tentang mana ikhlas, yaitu nisyatu ru'yatil khalqi bidawamin nadhar ilal khaliq, yaitu tidak peduli dengan penglihatan manusia, fokus dia hanya penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna ikhlas. Saya ulang, tidak peduli dengan komentar manusia, yang dia peduli adalah komentar Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali sebenarnya tafsiran, tapi saya cuma cukupkan 3 ini tadi. Yang pertama apa? Diam dan gerak itu hanya untuk Allah. Yang kedua, ibadah sendiri sama ibadah rame-rame sama seriusnya, sama khusyuknya. Yang ketiga tadi apa? Tidak peduli dengan komentar orang, tapi kita hanya peduli sama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna ikhlas secara simpelnya, Ibu. Secara apa sih? Simpelnya. Artinya apa? Kita beribadah, motif kita ibadahnya itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada motif-motif lain. Kapan ada motif lain? 0,1% nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan banyak sekarang ibadah-ibadah yang motifnya banyak. Mungkin bisa motif jadi populer, atau motifnya mungkin bisa ada bisnis di situ, ada motif yang lain. Maka hati-hati yang seperti ini. Khawatirnya merusak peribadatan kita, karena itu merusak keikhlasan kita. Sekarang yang saya ingin bahas ibu-ibu, menjadi pertanyaan, kenapa kita harus ikhlas? Kenapa kita harus ikhlas? Secara umum tadi saya sebutkan di awal bahwasanya ikhlas itu adalah syarat diterimanya ibadah. Oke lah, kita bisa taruh itu satu. Kita harus ikhlas. Kenapa? Pertama, karena ikhlas itu adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Yang kedua, saya sengaja sampaikan ini supaya kita termotivasi untuk ikhlas. Yang kedua, ibu-ibu, kalau kita ikhlas, amalan yang kecil itu bisa berubah menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang kecil bisa berubah menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Ibnu Mubarak, seorang salaf, beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan kecil menjadi besar gara-gara niatnya. Sebaliknya betapa banyak amalan besar jadi kecil gara-gara niatnya. Oke, saya kasih contoh yuk. Ibu-ibu sini pernah dengar kisah wanita pezina? Iya, yang pelacur tuh.
Ini wanita bukan sekali berzina, tapi profesi dia. Profesi dia sebagai apa? Pelacur. Saya tanya sama ibu, itu dosa besar atau dosa kecil? Sekali berzina aja dosanya besar. Apalagi jadi profesi. Lihat amalan apa yang dia buat akhirnya dia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Meminumkan anjing kan. Jadi kisahnya dalam hadis disebutkan wanita ini jalan, kemudian ketemu seekor anjing. Seekor anjing lagi kehausan, bahkan sampai mau mati. Akhirnya dia nengok kiri nengok kanan, nggak ada orang. Dia kasihan sama anjing tersebut, akhirnya dia harus turun. Ini ngambil airnya bukan dari apa? Keran, enggak, dia harus turun ke sumur. Bahkan dalam riwayat dia harus nyebut sepatunya untuk dijadikan gayung buat dikasihkan kepada anjing tersebut. Jadi dia usaha naik, ambil air, turun, langsung dikasih sama anjingnya. Gara-gara amalan yang ini, ibu-ibu, amalan ringan, ternyata dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, apa faktor sampai bisa seperti itu? Keikhlasan. Dia tahu, tatkala dia kasih minum sama anjing itu, dia tahu anjingnya nggak bisa bilang jazakillah khair. Nggak ada orang yang lihat. Ini bukan manusia, kalau manusia bisa bilang terima kasih. Ini cuma seekor anjing. Kata para ulama, yang membuat dia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara keikhlasan dia benar-benar murni cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amalannya kecil tapi bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keikhlasannya tebal. Saya contohkan juga, Ibu. Misal Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dicela-cela sama orang Syiah. Abu Bakar, Allahu Akbar. Abu Bakar adalah manusia yang paling afdol setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat sebenarnya para ulama menyebutkan kalau ya Abu Thalib masuk Islam, Abu Thalib bisa mengungguli Abu Bakar. Kalau. Kenapa? Abu Thalib ini yang nemani Nabi dari Nabi belum jadi Nabi, dia kecil. Sampai beliau bela, sampai beliau wafat. Tapi qadarullah, kehendak Allah, Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau dia masuk Islam, dia bisa lebih mulia daripada Abu Bakar. Tapi kita sepakat, kaum muslimin mengatakan bahwasanya orang paling mulia setelah Nabi siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Menjadi pertanyaan, kenapa sampai Abu Bakar menjadi seperti itu, yuk? Padahal Abu Bakar itu tidak pernah disiksa seperti Bilal, tidak pernah disiksa seperti Ammar bin Yasir. Terus Abu Bakar juga tidak terluka dalam medan jihad peperangan seperti Tolha, seperti Khalid bin Walid. Abu Bakar juga tidak mati dalam keadaan syahid, enggak. Tidak seperti Umar yang dibunuh, Utsman juga dibunuh, enggak. Tapi Umar pernah mengatakan, "Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi laraja'a bihim." Kalau ditimbang semua iman penduduk bumi ditimbang sama imannya Abu Bakar, lebih beratnya imannya siapa? Abu Bakar. Kenapa itu? Sesuatu yang ada dalam hatinya, yaitu keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, kalau kita bicara capek-capekan, masih banyak para sahabat yang lain yang capek. Tadi saya katakan seperti Khalid perang sampai darah-darah, ada yang sampai dibunuh. Tapi itu semua tidak bisa mengalahkan keimanannya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Yang membedakan cuma sesuatu, yaitu keikhlasan dalam hati beliau. Maka dari sini Ibu semua taala, saya ingin sampaikan bahwasanya kalaulah amalan kecil itu bisa besar di sisi Allah gara-gara keikhlasan, maka jangan anggap remeh amalan sekecil apapun. Jangan menganggap remeh amalan sekecil apapun. Nabi menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kau meremehkan amalan sekecil apapun meskipun kau bermuka berseri-seri kalau ketemu saudara. Artinya ketemu sesama kaum muslimin senyum dikit lah. Bukan gigi. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ini bisa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali Nabi menyebutkan mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan meskipun kecil. Contoh misalnya apa? Nabi menyebutkan kalau kalian masak, maka perbanyak apa? Kuahnya. Perbanyak kuahnya, kata Nabi. Jangan salah dipahami. Akhirnya nanti ibu masak banyakin kuahnya doang. Maksud Nabi gini, kalau kalian nggak punya apa-apa, cuma bisa banyakin kuah, ya udah banyakin kuahnya aja, supaya bisa disedekahkan kepada orang-orang di sekitar.
Bukan kita bisa duit, bisa beli daging banyak, tapi kita sengaja beli sedikit masuk, itu salah paham berarti. Maksudnya kalau kita nggak punya apa lagi, cuman kuah aja, sedekahin. Dia kasih ke hadiah ke tetangga-tetangga. Pelajaran juga bagi yang menerima hadiah, jangan suudzon. Apaan sih nih? Kuah kok dikasih, kasih kuah doang. Bisa jadi yang dia punya cuma itu aja, maksud saya. Nabi juga pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jauhilah diri kalian dari api neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan setengah biji kurma. Akhirnya ibu-ibu beli kurma, potek-potekin setengah-setengah bagi-bagi. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kalau nggak punya apa-apa, cuman punya setengah biji kurma, kasih. Artinya jangan nganggap remeh amalan sekecil. Kan terkadang kita kalau mau ngasih orang itu mikir-mikir, malu, ini terima nggak ya? Ya kalau kita punya banyak harus kasih banyak. Tapi kalau kita punya cuman segini ya kasih aja, nggak masalah. Nah si penerima sekali lagi harus husnudzon. Dia punya cuman ini, jangan. Kalau kita kan makanan udah 2 hari 3 hari baru kasih daripada basi. Enggak, kalau kita kasih sedekah, kasih yang terbaik selama kita mampu. Tapi kalau enggak ada lagi ya kasih yang kita punya. Maksud saya ingin sampaikan bahwasanya sedekah sekecil apapun, amalan sekecil apapun, kalau kita benar-benar ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia bakal bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti hewan hari kurban. Banyak orang tidak mau kurban gara-gara dia pengen bela-belain nyari kambing besar. Padahal kambing perempuan mungkin sudah, yang penting sudah layak. Tidak ada yang 1 juta, 1,5 jutaan juga ada sebenarnya. Itu layak untuk dikurbankan. Tapi gara-gara kebanyakan orang nggak mau, malu. Nanti yang gede aja lah. Nanti malu, nanti nggak sedekah namanya itu. Nanti tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mampunya cuma itu ya lakukan. Jangan lihat komentar orang. Maka ini pelajaran buat kita, kalau kita ikhlas, amalan sekecil apapun akan menjadi besar. Sebaliknya, amalan kita sebesar apapun ibu-ibu, tapi kalau tidak ikhlas jadi kecil. Hati-hati. Sayang. Kita capek-capek beribadah, capek-capek beramal, tahu-tahu kita cari pahalanya cuma sedikit. Cuma apa? Sedikit. Yang ketiga ibu-ibu, kenapa kita harus ikhlas? Kata para ulama, kalau kita ikhlas, maka doa kita mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah ikhlas, apapun ibadah kita, insya Allah itu jadi wasilah doa-doa kita akan dimudahkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa butuhnya kita sama doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu sesat. Jadi asal kita ini semua sesat ibu-ibu. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka minta hidayah kepadaku, niscaya aku memberikan hidayah kepada kalian. Maka kita butuh minta hidayah sama Allah. Allah juga mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali hamba-hamba yang aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka minta makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Kita butuh hidayah, kita butuh makanan, rezeki sama Allah. Kita butuh doa. Nah, salah satu faktor doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Mungkin ibu-ibu kan sudah sering ngaji, mungkin pernah dengar kisah tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Oke? Yang mereka lagi jalan, kemudian berteduh dalam sebuah batu gua, kemudian ketutup batu gua tersebut, nggak bisa kebuka. Akhirnya salah satu mereka mengatakan, ya udah kita tawasul sama Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh kita. Maka yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya orang tua, saya selalu memberikan mereka makan minuman, sebelum saya makan saya kasih mereka dulu. Bahkan dalam suatu kondisi saya pulang, orang tua saya sudah tidur, anak saya, istri saya kelaparan, tapi saya tidak kasih. Saya nunggu orang tua saya ini bangun baru saya kasih, baru kasih anak-anak saya. Kalau saya ikhlas, ya Allah, tolong selamatkan kita dari sini. Maka pintunya gua terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar, nggak bisa keluar. Maka yang satu lagi ngomong, ya Allah, saya pernah hampir berzina. Saya pernah hampir apa? Berzina. Tatkala sudah mau melakukan,
Tiba-tiba saya mengatakan, ini akhafullah, saya takut sama Engkau ya Allah. Kalau saya ikhlas, tolong selamatkan kita dari sini. Maka pintu pun bergeser. Yang ketiga, dia berdoa, ya Allah, saya dulu punya pegawai. Pas gajian, pegawai itu pergi, dia nggak ngambil gajinya. Maka gajinya ini saya kembangkan. Akhirnya jadi harta yang sangat banyak. Tahu-tahu pegawai ini datang, dia minta hartanya yang dulu. Sini, gaji saya dulu mana? Kata saya, ini gajimu semua sekarang jadi banyak. Kau ambil semuanya? Kata dia, beneran? Iya, ambil semua. Dia ambil, nggak dikasih sisa sedikit pun. Kata dia, ya Allah, kalau saya ikhlas kasih gaji, kasih harta dia semua itu, tolong selamatkan kita dari sini. Barulah pintu itu terbuka lebar, akhirnya mereka bisa keluar. Dan di sini para ulama menyebutkan, kalau seorang beribadah ikhlas kemudian dia tawassul dengan ibadahnya tersebut, maka mudah diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh ibu melakukan ibadah, misalnya ibu sedekah misalnya. Lagi kita lihat saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera, lagi butuh dengan namanya bantuan, ibu sedekah. Suatu saat ibu-ibu lagi kesusahan, ibu berdoa, ya Allah, saya pernah bantu di sana ya Allah. Kalau itu ikhlas tolong saya ya Allah. Itu namanya kita bertawassul dengan amalan soleh. Kita itu boleh seperti dianjurkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita bisa ambil faedah, semakin kita ikhlas, semakin mudah doa-doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hijrah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen jihad sama engkau ya Rasulullah. Beneran? Oke. Suatu kesempatan tiba-tiba ada jihad. Tatkala itu kaum muslimin dapat ghanimah banyak. Ghanimah itu apa? Harta rampasan. Yang harta rampasan ini cuman ada di syariat Nabi. Nabi-nabi dulu nggak ada seperti itu. Jadi syariat Nabi boleh mengambil harta rampasan perang. Nah, ini ada harta banyak. Maka Nabi menyuruh sebagian sahabat, wahai para sahabat, kau kasih harta ini sebagian ke orang Arab Badui tadi. Masih ingat? Yang tadi datang minta izin buat jihad sama Nabi. Kasih ke dia. Maka sebagian sahabat bawa harta untuk ngasih kepada laki-laki Badui tersebut. Laki Badui tanya, ini dari siapa? Para sahabat jawab, ini dari Rasulullah. Ya sudah, kalau kita ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah, orang Arab Badui ini mengatakan gini, ya Rasulullah, saya ikut kau jihad bukan karena ini. Tapi saya ingin saya jihad, kemudian tombak nancep di sini Rasulullah. Supaya saya mati, saya masuk surga, syahid masuk surga. Apa kata Nabi? Kalau kau jujur, kau ikhlas, pasti bakal terkabul. Kemudian tiba-tiba ada peperangan lagi. Dan benar ibu-ibu. Tatkala berperang akhirnya dia tewas, meninggal, bukan tewas, syahid, kena tombak di lehernya yang dia inginkan. Maka Nabi menyebutkan intasduqillah yasduqka. Orang ini jujur. Maka Nabi menyebutkan kepada sahabat, kalau kalian jujur sama Allah, ikhlas, pasti Allah akan kabulkan. Maka dari sini ibu-ibu yang belum pernah pergi haji, pernah pergi umrah sini, insyaallah mungkin sudah semua. Yang belum berdoa ikhlas, kalau kita jujur minta sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pasti Allah mudahkan. Sekarang yang keberapa? Yang keempat. Faedah dari kita ikhlas. Jadi selain amalan kita diterima, pahalanya besar, ternyata masih banyak faedah juga. Yang keempat ibu-ibu, orang yang ikhlas dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari namanya fitnah. Ibu, kita hidup sekarang di zaman namanya zaman fitnah. Mau fitnah syahwatnya, mau fitnah syubhatnya. Syahwat itu hawa nafsu. Kalau syubhat itu fitnah pemikiran. Makanya tadi ibu cerita sempat belajar sama orang-orang menyimpang. Itu sebagian dari namanya fitnah syubhat. Oke, saya ingin ingatkan kepada saya, pada ibu-ibu, saya bukan mentazkiyah diri saya, akhirnya saya maksudnya ibu-ibu harus belajar sama enggak. Maksudnya ilmu itu agama. Seorang ulama mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Sekarang banyak orang berlagak jadi ustadz, berlagak jadi kiai, apalagi jadi viral di medsos. Hati-hati. Minimal ibu-ibu harus tahu, ini orang ini backgroundnya belajarnya di mana.
cocok logi. Hati-hati. Minimal ibu tahu, oh ini orang ini belajarnya misalnya di Mesir. Oh orang ini belajarnya di Saudi. Kita tahu backgroundnya, gurunya siapa. Jangan asal kita ngambil ilmu dari orang seperti itu, bahaya. Kalau cuma sekelibet, misalnya lagi main Instagram, ada reels, ada orang ceramah bagus, ya sudah kita terima kalau benar. Tapi jangan sampai kita nggak kenal, akhirnya kita klik, kita ngambil ilmu dari dia sebelum kita tahu ini siapa. Hati-hati. Karena sekarang banyak orang berlagak ulama padahal bukan ulama. Berlagak ustadz tapi padahal bukan ustadz. Jadi saya kasihan kebanyakan itu orang-orang awam, orang-orang di kampung, di mana yang mungkin baru mau hijrah lagi semangat-semangatnya, akhirnya ketipu sama orang-orang seperti itu. Hati-hati. Sekali lagi, ilmu itu basah. Kalau kita bahasa dalam penjuru dakwah biasanya mengatakan dakwah itu basah. Di situ banyak unsur duniawinya. Biasanya orang manfaatkan dari sisi itu. Kita kembali, ikhlas bisa memudahkan seorang selamat dari fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu fitnah hawa nafsu. Kalau zaman dulu orang-orang pengen selamat dari syahwat, dia cukup tinggal di rumahnya diem. Kalau zaman sekarang di rumah pun bisa mesen. Dia tidak mesen, mengerikan. Begitu juga fitnah syubhat. Syubhat bisa masuk ke dalam HP kita. Syubhat itu kerancuan beragama. Kalau dulu orang kalau mau dapat syubhat dia harus baca buku dulu, dia harus keluar beli buku baca. Kalau zaman sekarang enggak. Tiba-tiba ada orang share, kita baca, tahu-tahu masuk dalam jadi syubhat. Hati-hati. Nah, yang bisa menyelamatkan kita dari itu, Ibu-ibu, itu keikhlasan. Kita nih lemah, kita nggak bisa lawan hawa nafsu kita nggak bisa juga menolak syahwat, menolak syubhat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya untuk kita ditolong sama Allah yaitu ikhlas. Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang Nabi Yusuf digoda sama istri raja Zulaikha. Kira-kira istri raja jelek apa cantik, Ibu? Sudah cantik terus bersolek. Sudah bersolek terus tempatnya sudah dikondisikan benar-benar. Ya, Nabi Yusuf sebenarnya tinggal menikmati sebenarnya. Dan fitnah paling besar bagi laki-laki itu fitnah wanita. Allah. Mungkin kalau harta kita bisa nolak laki-laki, tapi kalau perempuan, jangankan yang cantik, yang jelek aja banyak terjebak. Tapi wajar ibu-ibu, Nabi menyebutkan idza kharajatil mar'a istashrafaha syaitan. Wanita itu kalau sudah keluar maka dihiasi sama syaitan. Maka yang kulitnya ungu bisa jadi pink di mata laki-laki. Sengaja iya sama. Maka tidak jarang kita lihat ada orang selingkuh dengan wanita lebih jelek daripada istrinya. Itu fakta. Sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabiatnya begitu, syaitan akan melakukan begitu. Nah, ini Nabi Yusuf diganggu sama wanita cantik. Wanita cantik, kaya dan tertutup. Dan kalau Nabi Yusuf melakukan aman. Tapi Nabi Yusuf bisa selamat. Cerita kemarin seperti ada dakwah di Solo. Terus mereka di tempat di hotel nggak terlalu hotel besar lah. Akhirnya satu tenda sama sebelahnya itu ada teman-temannya yang nganterin. Tiba-tiba sekitar jam 2 atau setengah 3 ada perempuan ngetuk pintu. Untung alhamdulillah bukan kamar satu tenda, kamarnya teman-teman satu tenda. Ngetuk pintu terus dibuka, "Mas, yang pesan saya ya?" Ya pelacur. "Mas, yang pesan saya ya?" Itu kalau nggak kuat, ayo sini, ya kan? Maksudnya fitnah itu kapan saja ada. Hati-hati suami ibu. Maksudnya kalau kita bisa pengen selamat dari situ, ikhlas. Lihat Nabi Yusuf bisa selamat dari itu. Apa alasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Sesungguhnya dalam qiraat yang lain, "Innahu min ibadinal mukhlisin." Sesungguhnya Yusuf ini adalah bagian dari hambaku yang dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab Allah selamatin Nabi Yusuf karena keikhlasan dia dalam beribadah. Kita butuh yang seperti ini, Ibu. Dan kalau kita ikhlas, kata para ulama, kita bertakwa, bukan hanya kita dijaga, keluarga kita pun dijaga.
Nggak, seorang salaf mengatakan saya sholat malam. Saya sengaja panjangkan. Kenapa? Supaya keluarga saya dijaga. Supaya anak-anak saya dijaga. Zaman sekarang kita nggak bisa ngontrol anak kita 24 jam. Dia megang HP. Kita nggak bisa. Di antara ikhtiar kita, kita solehkan diri kita. Kita ikhlaskan kita dalam beribadah. Insya Allah Allah akan jaga keluarga kita. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa selamat dari godaan wanita tercantik di zaman itu. Allahu Akbar. Sekali lagi, kalau ini ditimpa oleh seorang laki-laki biasa, lewat selamat. Jangankan yang cantik, yang jelek pun bisa tergoda. Selanjutnya, yang terakhir, yang keberapa berarti? Yang kelima. Orang yang ikhlas, dia akan mudah meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua rindu sama Nabi, dan Nabi pun rindu sama kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ini faradtukum alal haud. Saya tunggu kalian di mana? Di telagaku. Di telagaku. Ini faradtukum. Kata para ulama, kalau kita belajar itu bahasa Arab, farad itu seakan-akan Nabi itu sudah menyiapkan, sudah mengkondisikan. Seakan-akan telaga itu benar-benar sudah dikondisikan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi nungguin ibu-ibu. Telaga Al-Kautsar disebutkan dalam riwayat namanya Al-Kautsar. Kenapa Al-Kautsar? Karena aliran sungai tersebut mengalir dari surga. Nah, kita kalau semakin ikhlas, kita akan mudah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, saya baca, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa pamungkas yang pasti diijabah sama Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi sudah pakai doa pamungkas itu. Kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Tapi saya enggak pakai doa pamungkas itu. Saya simpen untuk apa? Untuk saya jadikan sebagai syafaat buat umat-umatku. Allahu Akbar. Nabi itu berarti sayang sama kita semua. Simpan doa pamungkas buat Nabi, buat kita. Kata Nabi, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaat itu akan didapat dari umatku yang dia ikhlas, yaitu dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik di sini kata para ulama, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar jelas enggak bisa dapat syafaat, kafir. Syirik kecil itu ya yang mengotori keikhlasan. Ini akan mempengaruhi kita untuk sulit mendapatkan syafaat Nabi. Dalam riwayat Nabi menyebutkan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia nanti untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat yaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya dan juga jiwanya. Berarti keislamannya itu benar-benar ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira Ibu semua taala berapa tadi? 5 ya? 5 faedah. Kalau kita bisa ikhlas, kita akan dapatkan 5 faedah tersebut. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan sekarang pembahasan kita sampai jam berapa, Bu? Sebelum zuhur. Panjang. 19. Selanjutnya yang saya bahas, gimana caranya supaya kita ikhlas. Kita udah bicara apa itu ikhlas, faedah-faedahnya apa? Ini yang paling penting ini. Kalau kita tunda nanti biar penasaran. Ada yang mau tanya? Ya. Yang sekarang kita bahas, gimana caranya supaya kita ikhlas. Ini yang paling penting. Sebenarnya inti kajiannya tuh ini. Yang pertama, Ibu, kata para ulama, sebab kunci agar kita bisa ikhlas, hadirkan sikap muraqabatullah. Muraqabatullah itu adalah sikap senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Muraqabatullah yaitu sikap merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, Allah itu tahu kegiatan kita selama ini di dunia, apapun yang kita lakukan.
Bayangkan Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu pengkhianatan mata kalian dan apa yang Allah sembunyikan dalam hati kalian. Saya ulang, Allah tahu pengkhianatan mata kalian dan Allah tahu apa yang kalian sembunyi dalam hati kalian. Saya tanya gini dulu, contoh misalnya. Ibu jalan sama suami. Terus suami pakai kacamata hitam di mall. Terus ngeliat cewek, dia ngelirik. Ibu tahu tidak? Ibu tahu, ibu tuh jago matanya. Bisa jadi ibu nggak tahu, oke? Tapi Allah tahu. Allah tahu. Jangankan mata, kita menyembunyikan sesuatu dalam hati kita, kita dengki sama orang, kita hasad sama orang, itu Allah tahu, ibu. Dan tercatat, ada malaikat yang mencatat. Terus kenapa kita berani berbeda-bedakan? Kenapa kita tidak ikhlas? Harusnya seperti itu. Mengerikan. Jangankan kita, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah satu daun yang jatuh. Bayangkan daun jatuh di hutan itu berapa banyak. Itu Allah tahu. Daun tidak berakar, tidak diperintahkan untuk beribadah. Nah, kita sebagai manusia, masa kita tidak diawasi? Maka hadirkan yang seperti ini. Makanya di antara anjuran syariat, kita itu kalau beribadah kita disuruh dengan sikap namanya ihsan. Ada yang tahu makna ihsan di sini? Ihsan itu kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tidak mampu, hadirkan Allah melihat kau. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan kau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kau enggak mampu, hadirkan bahwasanya Allah itu melihat engkau, mengawasi engkau. Nah, kalau kita punya sikap kayak begini, kita pasti enggak bakal macam-macam. Coba ibu-ibu dipasang CCTV sama suami ibu-ibu. Di rumah, di mana? Wah, enggak bakal berani macam-macam. Pasti kita menjadi orang yang soleh, apalagi dilihat orang. Maka kita harus lebih takut kalau kita diawasi sama Allah. Ini sikap pertama. Pengen jadi hamba ikhlas, hadirkan sikap ini. Muraqabatullah. Yang kedua, berusaha melupakan segala penilaian manusia. Artinya tidak peduli sama ucapan manusia, tidak peduli sama komentar manusia, tidak peduli sama omon-omonnya manusia. Yang jadi target saya, bagaimana komentar Allah kepada saya. Ya. Berusaha tidak peduli dengan komentar manusia. Bahasa gampang itu aja. Tidak peduli dengan komentar manusia, tapi fokus dia hanya bagaimana komentar Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saya ingin bacakan sebuah hadis yang punya korelasi dengan artinya poin ini ada dalilnya. Kalau kita tidak bisa menerapkan, sayang, rugi. Tapi hadisnya agak ngeri. Mudah-mudahan ibu siap. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan, Inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat itu ada golongan-golongan yang pertama kali diazab oleh Allah. Dalam riwayat, awwalu matusa'ar. Orang-orang pertama kali jadi bahan bakar api neraka jahanam. Kira-kira siapa ibu? Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang munafik? Ternyata tidak. Ternyata orang Muslim. Oke. Iya, orang Muslim yang munafik. Tapi Islam, Pak. Di sini tidak dijelaskan munafik. Benar, maksudnya dalam hadis Nabi ini beliau tidak menyinggung, tapi dari sikapnya itu ada berbau kemunafikan memang. Yang pertama ibu-ibu, yang dibakar dan lempar pertama kali dalam api neraka itu siapa? Itu ustadz. Ustadz, kiai, syekh, apa lagi? Tuan guru. Apa lagi nama-nama di sini?
Habib kan nasab, Gus yang nggak benar, saya katakan yang tidak benar. Kenapa nggak benar ibu-ibu? Nanti pada hari kiamat ini ustadz nggak benar dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sidang dia, Allah mengatakan, wahai fulan, saya sudah kasih kau kenikmatan, kau bisa belajar, kau mungkin diberikan akal cerdas. Untuk apa kau pakai itu? Kata dia, ya Allah, semua saya belajar ini semua hanya untuk engkau. Hanya untuk apa? Engkau. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ente bohong, kadzabta, kau dusta. Tapi kau belajar supaya kau dikatakan sebagai ustadz. Kau belajar supaya dikatakan sebagai kiai. Faqadqil itu maknanya dan kau sudah raih itu. Berarti ibu-ibu ada ustadz yang tidak ikhlas, tidak benar dan memang populer. Dan memang berhasil kepopularan itu yang dia inginkan dia capai. Sekali lagi Allah mengatakan, kau bohong, kau nggak belajar buat saya, tapi kau belajar supaya kau dikatakan sebagai ustadz. Dan orang sudah ngata-ngatain kau itu ustadz, kau sudah dipuja-puja. Apa kata Allah? Lempar orang ini ke dalam api neraka. Ini orang pertama kali. Pertama kali siapa Ngeri. Makanya sih kalau Abu Hurairah kalau baca hadis ini Abu Hurairah pingsan. Yang kedua, ibu-ibu jangan senyum-senyum di sini. Yang kedua siapa? Donatur. Hati-hati. Mau saya tadi Ustaz itu kan nyerangnya ke saya. Sekarang saya menyerang ibu-ibu. Yang kedua donatur. Donatur yang nggak benar. Apa nggak benar dia? Nanti pada hari kiamat Allah panggil dia orang itu. Allah panggil dia. Allah tanya, wahai fulan, kau sudah dikasih harta banyak, kelapangan. Buat apa harta tersebut? Kata dia gini ya Allah, tidak ada satu titik pun yang dibutuhkan oleh kaum muslimin kecuali saya lemparkan hartanya saya ke sana. Mungkin zaman sekarang ada orang lagi di Aceh lagi butuh, Sumatera butuh, saya lempar semua harta saya semua. Enggak, bukan lempar, maksudnya saya kasih, oke? Saya kasih. Dan semua itu karena engkau ya Allah, kata dia gitu. Dan semua itu karena engkau. Apa kata Allah? Kadzabta. Kau bohong, kau dusta. Tapi kau melakukan itu semua liyuqala laka jawad, supaya kau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Supaya kau dikatakan sebagai donatur. Masya Allah fulan donatur nyumbang sana 50 juta, sana 100 juta. Tujuanmu itu. Apa kata Allah? Lemparkan orang ini ke dalam api neraka Jahannam. Mengerikan. Yang pertama berarti apa? Ustadz. Yang kedua donatur. Yang ketiga siapa? Yang ketiga itu orang yang turun dalam medan perang, dalam medan jihad, mujahid, tapi mujahid nggak bener. Dia berperang kemudian mati, kemudian dibangkitkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya, kau dikasih kenikmatan untuk apa? Kau jago perang, kau hebat, buat apa itu? Kata dia, ya Allah, saya berperang untuk engkau ya Allah, semata-mata karena engkau. Apa kata Allah? Kadzabta. Kau bohong, kau dusta. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai pahlawan, sebagai orang hebat, sebagai orang kuat. Faqadqil, dan orang-orang sudah mengatakan kau ini orang hebat. Maka Allah pun panggil malaikat untuk melemparkan orang ini ke dalam api neraka Jahannam. Ini bahayanya kalau tidak ikhlas itu. Saya tanya, ustadz, donatur, orang jihad, kalau ikhlas pahalanya besar tidak? Besar sekali. Bahkan dalam hadis Nabi menyebutkan la hasada isla fisnatain. Kita tidak boleh hasad. Hasad itu hukumnya haram, hukum asalnya. Tapi boleh kita hasad kepada dua orang. Siapa itu? Yang pertama, orang yang punya ilmu dan dia ajarkan kepada orang. Kita boleh, saya pengen seperti itu boleh. Yang kedua, orang yang punya harta kemudian dia sebarkan kepada kaum muslimin. Boleh kita hasad sama dua orang ini. Berarti orang yang mulia. Tapi kalau niatnya nggak beres, aduh, binasa ibu, binasa pada hari kiamat. Maka dari sini, kalau kita beribadah, apapun yang kita lakukan, jangan sampai tidak ikhlas. Bahkan sampai muamalah yang hubungan kita dengan manusia yang lain. Oke lah, misalnya kita sholat, kita harus ikhlas kan?
puasa juga kita harus. Bahkan ibadah yang hubungan kita dengan manusia lain, hablum minan nas kata orang. Itu pun kita harus ikhlas. Kita sedekah, kita senyumin orang, kita bantu orang, itu semua kita juga harus ikhlas. Kita punya syiar kan, orang Islam itu punya syiar. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh itu tatkala mereka memberikan sedekah kepada orang, mereka punya syiar yang mereka pegang, yaitu kami berikan kalian makan itu hanya untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak butuh terima kasih dan juga tidak butuh dengan balasan. Jadi sebenarnya sikap kita kalau kita memberikan kebaikan sama orang, Ibu, kita kasih udah kita pergi. Dia mau ngucapin terima kasih, mau ngucapin jazakumullah khair enggak penting, apalagi sampai balas. Itu enggak ada urusan. Tapi kita sebagai orang yang dikasih, ya kita wajib mengucapkan apa? Terima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan orang berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maksud saya, sebagai sikap kita sebagai orang yang memberikan kebaikan kepada orang, udah kasih, udah lupain. Justru sebagian ulama lebih jauh lagi. Mereka mengatakan gini, kita kalau bantu orang, harusnya kita ucapkan terima kasih sama orang itu. Kok bisa? Karena kita akan mendapatkan kebaikan dari pembagian ini. Kalau dia tidak terima coba misalnya, apakah kita dapat kebaikan? Enggak. Sekarang kita mengatakan, terima kasih kau sudah menerima ini. Sehingga saya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan sikap ini. Kalau kita punya sikap ini, kita akan mudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita pujian orang, Ibu? Enggak ada manfaatnya. Mengerikan dalam hadis. Nanti disebutkan oleh Allah dan Nabi SAW pada hari kiamat, ada orang-orang, ibu-ibu, yang nanti pada hari kiamat Allah tuh bagi-bagi pahala. Jadi ada manusia datang semua kepada Allah, Allah kasih pahalanya masing-masing. Tiba-tiba ada orang yang ria datang. Dia mengatakan, ya Allah, mana pahala saya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kau minta pahala. Kau pergi sana kepada orang-orang yang dulu kau ria kepada mereka. Minta pahalamu sama orang-orang itu. Jadi kita dulu sedekah misalnya. Lah mudah-mudahan enggak. Kita sedekah, kita pengen cari muka sama siapa misalnya? Sama bos lah siapa. Nanti kita disuruh minta pahala sama bos itu. Apakah bos itu bisa kasih? Enggak bakal. Yang bisa kasih pahala cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh beda. Itu beda. Ini kita sedekah, kita cuma buat cari muka sama orang. Hati sayang, udah duit keluar 10 juta, 100 juta, atau habis gara-gara tidak ikhlas. Sekarang yang berapa? 3 apa 4? Yang mana dulu, Ustaz? Cara-cara. Yang kiat-kiat tadi, kiat-kiat ikhlas yang pertama tadi apa? Coba pertama tadi apa? Sikap muraqabatullah. Kedua, tidak peduli sama komentar orang. Sekarang yang ketiga. Ini pelajaran buat kita masing-masing. Yaitu berusaha ibu-ibu sembunyikan amalan soleh. Berusaha menyembunyikan amalan soleh. Nah itu silent katanya. Ibu-ibu, kita sekarang itu berada di zaman kita harus pamer ibadah. Sekali lagi saya ingin bicara ini, saya kasih namanya. Saya ingin mengatakan saya tidak lagi nunjuk orang ya. Saya tidak lagi nuduh orang. Tapi saya ingin bicara untuk diri kita sendiri. Sekarang ibu-ibu kita di zamannya kayaknya kita harus mempublikasikan ibadah kita. Kenapa? Kiri kanan kita semuanya begitu. Dan ini fenomena seperti ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Semuanya tergantung kembali kepada hati orang masing-masing. Makanya saya tidak mengatakan itu buruk, enggak. Itu ada sisi baiknya. Tapi ada juga sisi buruknya. Sisi baiknya apa? Kita bisa ngajarin orang buat kebaikan. Dan Nabi menyebutkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajari kebaikan kepada orang terus dilakukan sama orang lain, kita dapat pahala tuh. Kita dapat namanya pahala apa?
pahala jariah. Jadi kalau kita ngajarin orang, misalnya orang mungkin di kompleks ini mungkin orang nggak biasa dengan puasa Senin Kamis misalnya. Akhirnya kita woro-woro di grup ngajarin orang, insya Allah kita dapat pahala. Riak enggak, kita memang pengen ngajarin orang. Sisi buruknya, kita akan terganggu keikhlasan kita. Kita akan terganggu keikhlasan kita. Saya nggak usah bicara jauh-jauh, saya bicara diri saya ibu. Saya ini nggak pernah bikin konten. Konten maksudnya saya rekam sendiri, jamaah harus begini, nggak pernah. Saya tuh nggak pernah begitu. Memang nggak jago ngomong depan kamera. Tapi biasanya ceramah-ceramah saya yang seperti ini, saya kan punya akun YouTube, biasanya dipotong-potong sama teman yang bantu lah. Jadi bikin reels, jadi bikin TikTok lah kayak gitulah. Nah, Instagram saya itu kalau saya habis posting ibu-ibu, kemudian yang like sudah 500, yang like 1000, 2000, apalagi ada yang bilang Masya Allah Ustadz, Barakallahu Fik Ustadz. Waduh, hati saya terganggu. Seakan-akan saya wow gitu, kepala saya terbang, besar kepala, benar. Saya cerita buat diri saya sendiri. Sekali lagi, saya tidak sengaja membuat konten ya, tapi saya lagi ceramah seperti ini kan spontan. Kemudian dipotong-potong dijadikan sebagai reels. Tahu-tahu yang like mungkin 5.000, 3.000 sampai segitu. Itu hati itu kayak mau terbang, Ibu. Kalau kita nggak kuat menyikapi itu, kita akan terbawa kepada penyakit ujub, bangga diri. Tapi kalau kita tidak sebar itu, kita diam-diam aja, apakah bisa muncul ujub itu? Potensinya kurang, sehingga keikhlasan kita semakin terjaga, semakin ikhlas. Maksud saya ibu-ibu, kalau kita kuat bisa menampakkan ibadah kita untuk kita ngajarin orang, itu yang terbaik. Tapi berat. Makanya Nabi SAW mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan saleh, maka lakukanlah. Saya ulang, Nabi menyebutkan barang siapa di antara kalian yang mampu untuk bisa menyembunyikan amalan soleh, maka lakukanlah. Berarti isyarat dari Nabi, sebaik mungkin kita disuruh sembunyikan amalan soleh. Saya tanya sama ibu-ibu, sholat terbaik itu sholat apa sih? Kata Nabi, sholat terbaik itu sholat sunnah di rumah. Nabi menyebutkan, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib, yaitu sholat sunnah di rumah. Para ulama tanya, kenapa di rumah? Ini saya bicara tentang laki-laki ya. Kenapa di rumah? Ada orang nggak lihat, sendiri. Sedekah terbaik, sedekah yang mana? Sembunyi. Allah mengatakan, intubudu shadaqati fa ni'mahi. Kalau kau tampakkan sedekahmu ikhlas, itu baik kata Allah. Oke, kita punya uang 5 juta, kita tampakkan ikhlas ya. Itu baik kata Allah. Wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kau sedekah ikhlas plus sembunyi, itu lebih baik kata Allah. Itu lebih baik. Ibu mau pilih baik apa lebih baik? Lebih baik. Sekali lagi, kalau kita bisa pengen ikhlas, sembunyiin. Enggak usah dipamer. Pamer, kecuali memang ada hajat, memang kita harus nampakkan. Tapi sebisa mungkin kita semua harus sembunyikan. Ustaz, saya kan pengen ngajarin, iya kok ngajarin boleh-boleh saja. Tapi jangan jadi kebiasaan. Sesekali lah. Jangan suka tampil. Bahaya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu sama para ulama lebih soleh siapa? Lebih bertakwa siapa? Hah? Soalnya ada orang mengatakan begini, saya kan pengen ngajarin orang. Iya kan? Saya lihat ulama, namanya Ayyub As-Sikhtiyani, Bibi. Ayyub As-Sikhtiyani. Atau Ali Zainal Abidin. Ibu kayaknya pernah dengar kisah ini. Ali Zainal Abidin diceritakan, kana nas bil Madinah ya'ishuna la yadruna min aina ya'ishuna ma yu'tihim. Di zaman Ali Zainal Abidin, ada sekelompok orang-orang miskin di kota Madinah. Yang mereka ini orang miskin, tapi tiap malam dapat bansos. Bansos ini bahasa saya, yang dapat pasokan makanan. Tapi mereka nggak tahu yang ngasih siapa.
Falamma mata Ali bin Husain, setelah Ali bin Husain wafat, Ali Zainal Abidin wafat, bansos putus, sudah nggak ada lagi. Dan ini berselang panjang. Mereka dapat bansos panjang, Ali meninggal, Ali Zainal Abidin meninggal, akhirnya bansosnya putus. Akhirnya tatkala mereka sadar, oh ternyata yang selama ini ngasih kita tuh Ali Zainal Abidin. Apalagi tatkala mereka memandikan Ali Zainal Abidin, ada bekas hitam di sini, biru apa, bekas mikul. Yang ajaibnya ibu-ibu, Ali Zainal Abidin tuh punya budak, punya pembantu lah. Kan bisa aja nyuruh pembantunya yang bagi-bagi kan? Bisa tidak? Bisa. Bahkan kata para ulama, sampai pembantunya pun dia tidak mau orang tahu. Dia tidak mau orang tahu, bahkan sampai pembantunya. Dia ngangkat sendiri. Allahu Akbar. Sekarang saya tanya, Ali Zainal Abidin sama kita lebih soleh siapa? Lebih bertakwa siapa? Terus sekarang kita berani, saya ikhlas. Tidak ada. Sekali lagi saya tidak nunjuk orang, saya tidak nunjuk ibu-ibu. Saya sedang bicara untuk diri saya sendiri dan saya ingin ngajarin sama ibu-ibu. Maaf, misalkan yang tahu tempatnya, misalkan supir, kita nitip itu gimana? Nah, itu boleh. 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 Mau terang-terangan juga boleh sebenarnya. Cuman semakin kita sendiri semakin kita ikhlas. Makanya dalam hadis disebutkan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Itu seorang yang dia sembunyikan sedekahnya sangat diam-diam sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jangankan orang lain, anggota tubuhnya aja tidak tahu. Maksud saya, kalau kita pengen ikhlas ibu-ibu, berusaha menyembunyikan amalan soleh yang kita lakukan, lebih selamat. Dan ikhlas itu bisa, tadi saya katakan di awal kita bisa berubah. Sekarang mungkin kita ikhlas, nanti tahu-tahu ketahuan orang, kan bisa jadi berubah jadi tidak ikhlas. Maka potensi untuk ikhlas itu lebih besar kalau kita sembunyikan. Betapa banyak orang-orang, jangankan orang dulu, zaman sekarang juga banyak ya ibu. Orang kelihatan tidak pernah bersedekah, tahu-tahu dia meninggal, baru orang ngomong, Masya Allah orang itu dulu suka bantu saya, orang ini suka bantu saya. Sekarang kalau dia orang ungkapkan gitu, apakah dia selamat? Selamat, dia udah mati. Kalau dia masih hidup, orang puji dia, wah, dia bahaya. Makanya Nabi menyebutkan, muji orang itu sama aja kita nyembelih dia. Al-matu adzabhu. Kita muji orang sama aja kita nyembelihin dia. Bahkan Nabi menyebut kalau orang puji kita lempar pakai pasir. Kenapa? Kita akan terbuai-buai. Coba ibu-ibu sekarang, misalnya ibu sedekah, terus ibu bikin tanda terima kasih, ikhlas tidak ikhlas. Tahu-tahu ada yang komentar di Facebook atau di Instagram, Masya Allah, barakallahu fiik Umi, barakallahu ibu. Kira-kira hati berubah tidak? Nah, itu mengurangi keikhlasan. Maka lebih selamat diapain? Disembunyikan. Ayub Sikhtiyani ibu, diceritakan dia itu bermukim rumah-rumah orang kota Madinah kan kecil-kecil dulu, zaman dulu. Gak kayak kita lah sekarang punya pagar sendiri. Rumahnya beda-beda. Dia itu tiap malam sholat malam full. Tapi kalau sudah datang azan subuh ibu, dia pura-pura bangun. Jadi dia itu semalam suntuk sholat sebenarnya. Tapi setelah azan dikumandangkan, dia pura-pura teriak, supaya orang tahu dia baru bangun. Padahal dia udah sholat malam. Kenapa dia nggak pengen tahu orang dia sholat malam? Allahu Akbar. Terus kita sekarang mau klaim saya ikhlas. Gimana? Ada orang malam-malam dia tidak nunjukin list yang sholat, tapi dia bikin status jam 3 dia begini, tangannya begini. Semua boleh, tergantung kondisikan hati kita. Makanya saya katakan kita nggak boleh nuduh orang. Kalau ada orang misalnya sedekah ditampakin, udah kita husnuzon dia ikhlas insya Allah. Tapi kalau saya begitu saya nggak kuat. Maksud saya begitu. Jadi saya ngomong begini untuk kita masing-masing, bukan untuk nyerang orang. Sekali lagi, bukan untuk nyerang orang. Selanjutnya, yang keberapa? 4. Jauhkan diri dari tempat-tempat yang bisa menjadikan kita terkenal.
Atau bahasa ringkasnya, jauhkanlah diri dari popularitas. Karena popularitas itu mengganggu keikhlasan. Allahu Akbar. Itu urusan lain. Itu maksudnya gini. Enggak, maksudnya ada bencana jawab tentang ini penurunan pemerintah, nanti dari saya sebagai ada nanti. Enggak, semua tuh boleh. Kita mau tampil, semua tuh boleh. Cuman yang penting kita bisa jaga apa? Hati kita. Tapi kalau ada dua pilihan, untuk tampil untuk tidak tampil, usahakan nggak usah. Saya nggak mau lah. Jadi saya katakan tampil pun boleh kalau ikhlas. Tapi kalau dikasih dua pilihan, tampil atau tidak, mending jangan. Mending apa, Cak? Jangan. Ibu-ibu, saya tidak usah bicara jauh-jauh. Saya bicara di kalangan dai kita, duat kita sebagai kaum muslimin. Berubah, ibu. Dulu dainya tawadhu, rendah hati. Begitu sudah populer, Allahu Akbar. Berubah, sikapnya berubah. Berubah. Terfitnah sama dengan fitnah popularitas. Itu ustadz loh. Itu dai loh. Ibu-ibu sudah hafal berapa hadis? Jadi tidak ada yang bisa selamat dari fitnah popularitas. Mengerikan. Seorang salaf dulu namanya Ayub Sikhtiyani, ibu. Sama tadi. Yang tadi subuh-subuh apa? Pura-pura bangun. Dia itu ibu-ibu kalau jalan, kalau keluar, dia pilih jalan tikus. Jalan tikus itu apa? Jalan yang sepi, nggak ada orang. Ketika ditanya sama muridnya, ya Syekh, kenapa kau pilih jalan ini? Kata, saya nggak mau kalau saya jalan terus ada yang mengatakan Ayub. Kalau saya sebagai ustadz kecil, saya nyari orang yang ramai supaya orang salamin saya. Itu kalau kita. Kenapa kita cinta sama popularitas? Itu membuat kita tidak ikhlas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah itu cuma bukan fitnah harta aja, bukan fitnah wanita doang. Popularitas juga fitnah. Lihat Nabi hadis Nabi menyebutkan, Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul abdat taqi. Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa. Al-Ghani. Ghani itu cukup, mencukupkan diri hanya kepada Allah. Yang terakhir Allah mengatakan, Nabi menyatakan Al-Khafi. Saya ulang, Innallaha yuhibbul abdat taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan sembunyi. Sembunyi itu maksudnya tidak suka tampil, tidak pamer. Tapi kalau suatu hal kondisi harus kita tampil, ya harus kita tampil. Contoh seperti saya sebagai ustadz, mau nggak mau saya harus tampil, harus bicara. Maka hati-hati. Saya katakan tampil boleh. Semua yang penting semua apapun boleh, yang penting kita jaga keikhlasan. Tapi kalau dihadapkan dengan dua pilihan, tampil atau tidak, maka sebisa mungkin pilih untuk tidak tampil. Yang keberapa sekarang? Ya. Sampai jam berapa nih? 10 menit lagi ya. Apa? Sampai berapa, Ustaz? Ibu sama-sama sampai berapa? Tadi sekarang berapa ini? 4. Yang terakhir aja ya, biar ada yang jawab. Yang terakhir, ibu-ibu harus sadar diri. Harus sadar diri. Kita ini masih banyak kekurangan. Sadar diri bahwasanya kita ini masih banyak kekurangan. Maksudnya gini, Bu. Coba perhatikan. Kita bisa beramal, kita bisa sedekah, kita bisa apapun itu semua dari siapa? Dari siapa? Mengakukan dari Allah. Terus ngapain kita sombong diri, kita bikin jadi tunjukkan itu semua kepada orang. Toh itu semua Allah yang kasih sama kita. Kita ini nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Makanya Allah, Nabi menyebutkan tatkala gali parit perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang Ahzab itu kan sebelum perang Nabi harus menggali parit panjang. Nabi mengatakan, "Laulallah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita enggak bakal dapat hidayah. Matasaddaqna, kami juga tidak bisa sedekah, wala shallaina, kami juga tidak bisa salat." Semua karena Allah. Apa ucapan pertama kali penduduk surga ketika mereka masuk surga? Ada yang tahu? Ucapan pertama kali penduduk surga tatkala mereka pertama kali masuk surga.
Ibu semua apa? Cuma lupa aja. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan penduduk surga itu mereka mengatakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami hingga kami sampai ke sini. Kalau bukan karena Allah, kami nggak bisa sampai sini. Nggak bisa sampai surga. Terus kita bisa beramal, kita bisa sedekah, terus ngapain kita riya sama orang? Toh itu semua Allah yang perintahkan kita, Allah yang ngasih petunjuk sama kita. Maka sadar diri ibu-ibu. Kita bisa ini, kita bisa itu, semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan. Salat saja masih ngantuk-ngantuk, terus apa yang mau direbain? Baca Quran masih ngantuk-ngantuk, terus apa yang kita mau tampil jadi orang hebat untuk apa? Sedekah juga masih mikir-mikir. Luar biasa. Masih jauh dari namanya kesempurnaan. Nah, makanya para ulama menyebutkan, toh kalau kita tidak ada dosa, tetap kita harus bertobat. Saya ulang, toh kalau kita menjalankan semua peribadatan Allah secara melaksanakan semua peribadatan, tetap kita harus bertobat. Kenapa? Karena peribadatan kita tidak sempurna. Makanya kalau kita sholat, habis sholat baca apa? Astagfirullah. Ibu-ibu lihat Nabi SAW membebaskan Fatu Makkah, kota Mekah. Nabi itu kan diusir dari kota Mekah, harus berhijrah. Leher Nabi dihargai dengan 100 ekor onta. Siapa yang dapat Muhammad mati atau tidak dikasih 100 ekor, harus Nabi keluar dalam keadaan sedih. 8 tahun kemudian Nabi balik. Cuman butuh 8 tahun ibu. Palestina udah berapa tahun? Cuma butuh 8 tahun Nabi balik membebaskan kota Mekah. Yang di situ ada Ka'bah, yang Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala-berhala, Nabi hancurin semua itu. Amalan besar tidak? Amalan sangat besar. Tapi apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia itu akhirnya berbondong-bondong mereka masuk Islam. Gara-gara peristiwa Fatu Makkah itu akhirnya banyak orang masuk Islam. Fasabbih. Fasabbih itu artinya apa? Bertasbihlah. Bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya apa? Wahai Muhammad, kau kan habis melakukan ibadah ini semua. Membebaskan kota Mekah, kemudian orang-orang banyak masuk Islam, ini semua ibadahnya Nabi. Tapi kau tetap harus bertasbih, kau tetap harus beristighfar. Terus Nabi kan amalannya sempurna. Terus gimana dengan kita? Amalan kita yang banyak kurang. Udah kurang terus mau disombongin dia, ditampilin ke orang. Itulah kita sebagai manusia. Wallahu ta'ala ta'ala. Ini beberapa poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada motif lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan ibu sekalian. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya ini murni dari kesalahan saya. Mungkin ada yang bertanya, saya silakan. Ini ada masalah. Ustaz yang mau tanya, biasanya saya kan suka nulis status ya Ustaz. Status saya sih nggak jauh-jauh niatnya dakwah gitu kan. Nah seperti saat ini saya kan ikut kajian gitu Ustaz. Nanti saya bikin status, Ustaznya saya kasih tahu judul kajian yang saya kasih tahu, Faedah. pelajaran yang hari ini saya dapetin, saya statusin juga yang ini gitu kan. Tapi tujuannya ikhlas dakwah gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Pelajarannya juga saya sertakan gitu. Itu aja Ustaz. Jawabannya apa Ibu? Semuanya boleh. Kita mau sedekah terang-terangan. Bahkan kalau kita ikhlas itu pahalanya besar. Kenapa? Kita memberikan faedah kepada orang. Apa yang Ibu lakukan sama dengan yang saya lakukan sekarang. Ibu kan tadi bagi-bagi share di status. Nah saya secara offline, saya sampaikan saya harus tampil. Tapi kewajiban kita harus tidak ada tendensi lain kecuali untuk Allah. Kapan itu bergeser, pengen cari like, pengen cari love, itu berarti bukan ikhlas.
maka tetap lanjutkan, cuman latihlah diri supaya bagaimana kita untuk bisa ikhlas. Kalau yang seperti kayak tadi itu bagus sekali. Kita catat, kemudian kita sebarkan kepada orang. Maksud saya semua boleh, cuma yang penting apa? Hati kita harus dikontrol. Seperti itu, Allahu a'lam. Ya. Apalagi yang mau bertanya? Ayo, Bu. Oh ya. Jadi anak saya laki-laki Ustadz, mereka saya suruh sholat ke masjid gitu kan. Apa? Saya suruh mereka sholat ke masjid. Tapi saat mereka sholat itu ya dengan namanya anak-anak ya Ustadz ya, dengan maksudnya ngambek-ngambeknya, tapi berangkat juga gitu. Sebenarnya syaratnya beribadah kepada Allah harus ikhlas sama sesuai syariat Islam gitu, sesuai waktunya gitu. Itu sebenarnya anak-anak itu gimana Ustadz, pahalanya tuh mereka gimana ya? Umur berapa? Ya, kalau sekarang sudah besar, waktu mereka masih kecil-kecil, Oh. kelas 4, 5 SD, SMP kelas 1 gitu. Enggak, itu pendidikan. Justru Nabi dalam hadis Nabi menyebutkan muru auladakum bis-shalati li-sab'in wadribuhum li ashrin. Nabi pernah bersabda, perintahkan anakmu sholat tatkala umur 7 tahun. Kalau 10 tahun nggak mau sholat dipukul. Berarti kan sampai nangis-nangis berarti. Tapi itu tidak merusak keikhlasannya. Itu kita mendidik. Kita mendidik dia nanti untuk supaya sampai nanti dia balik tetap dia masih beribadah. Ya, makanya dalam hadis disebutkan ada orang itu masuk surga harus digeret-geret dulu. Mungkin seperti itu. Nggak masalah. Itu dari bagian dari pendidikan. Wallahu a'lam. Daripada kita biarin nanti jangan malah mudarat kan lebih bahaya. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ikhlas nih Pak Ustadz. Tadi kan sebaiknya kita bersembunyi. Kita udah berusaha bersembunyi. Tiba-tiba Ketahuan. orang mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian mereka memuji kita. Pasti kan kita ada rasa, oh, mereka tahu ya. Tapi kita juga bangga dengan ketika mereka bilang, oh kamu bagus gini-gini. Mereka memuji kita. Ada seperti rasa bangga. Padahal kita sudah berusaha menyebabkan. Meskipun itu dari orang lain itu bagaimana? Ibu, potensi ria itu pasti ada, pasti, nggak mungkin nggak. Apapun kita lakukan ibadah pasti ada potensi bangga diri, semua itu pasti ada. Tapi para ulama menyebutkan kita jangan sampai nyaman dengan hal tersebut. Kuncinya jangan sampai nyaman. Misalnya kita beribadah, terus ketahuan sama orang tadi. Kalau kita kan, alhamdulillah, saya nggak kasih tahu tapi orang tahu. Tetap kita juga agak takut gitu loh. Iya, maksud saya gini, sama ibu-ibu. Para ulama tatkala mereka membahas tentang orang sholat. Kita sholat, kemudian atau sedekah lah, ada potensi ria lah. Maka jangan sampai kita nyaman dengan sikap itu. Kita harus berusaha lawan. Dan kata para ulama seperti Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, terkadang kita lawan kita nggak mampu. Saking kuatnya ria itu atau ujub itu. Itu kata Syekh Utsaimin, kita nggak dosa. Intinya jangan sampai kita nyaman, lengah kayak gitu. Oke lah kita dipuji kan? Jangan terlena, benar kata bagusnya, jangan terlena. Kita berusaha nggak nyaman. Tapi kalau akhirnya kita terdorong terus nyaman, itu di luar kuasa kita. Yang penting hati kita senantiasa untuk tidak nyaman dengan hal tersebut. Seperti itu. Jadi untuk senang bangga diri itu pasti ada. Tapi kita harus berusaha lawan. Itu kalau kita sembunyikan aja gitu, apalagi kita tampilkan. Lebih repot lagi kan maksud saya. Allahu a'lam. Kadang-kadang untuk mencapai bagus itu nanti banyak celahnya tuh banyak banget. Kadang pesimis juga. Ya kita nggak bisa ibu. Nabi menyebutkan istaqimu lan tuhsu. Berusahalah istiqomah, kalian nggak bakal mampu. Maksudnya ya kita berusaha semampu kita lah. Kalau bahasa kita tipis-tipis. Tipis-tipis dengan kemampuan apa yang kita bisa buat ya sudah lakukan. Jangan sampai kita terbawa dengan ria seperti itu. Sebisa mungkin kita, Allah tahu kok niat kita. Kita berusaha untuk terbaik tapi akhirnya jatuh lagi kan. Allah tahu lah. Allah. Nah itu, setan itu lebih pengalaman daripada ibu. Ibu cuma berapa? 60-70. Setan udah ribuan tahun. Dia udah tahu, oh ibu ini kayaknya diganggunya di sini nih. Ibu ini di sini nih. Tahu dia. Ya, namanya dunia ujian, ibu.
mau nanya. Iya. Kan sirik kan ada dua, sirik besar sama sirik kecil. Terus ria itu kan sirik kecil. Terus yang tadi kan ceritanya yang 3 orang, yang satu yang Iya, apa? yang 3 tadi ustadz, Itu donatur. berarti, donatur sama jihad. Itu kan ria. Itu termasuk yang tidak diampuni karena katanya sirik kecil tidak diampuni. Tapi kan itu nggak ikhlas. Jadi gini, syirik itu ada 2, syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar dampaknya buruk, tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia bertobat. Jadi kalau dia berbuat syirik, akhirnya sebelum meninggal dia bertobat, misalnya orang kafir, orang musyrik, orang Nasrani kan musyrik. 5 menit sebelum dia meninggal dia tobat, berarti dia sudah bertobat, berarti ada potensi diampuni. Tapi kalau meninggal dalam tidak bertobat, berarti fix tidak bakal diampuni. Taubat dalam arti yang harus sholat atau gimana? Enggak, dia jujur aja, saya bertobat, saya asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu nanti urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada potensi masuk surga. Kalau syirik kecil, kata para ulama, itu namanya kecil, tapi dia hakikatnya dosa besar. Paham sampai sini? Tapi syirik kecil tidak mengekalkan seorang dalam neraka. Sehingga kalau orang berbuat syirik kecil, bisa saja dia diazab dulu dalam neraka jahanam. Kayak ustaz-ustaz tadi itu. Nanti pada ujungnya kalau sudah bersih, baru dia masuk ke dalam surga. Makanya kalau ada orang punya secercah keimanan sekecil apapun, dia pasti masuk surga. Tapi diurus dulu dia neraka jahanam. Makanya ada hadis yang mengeri, Bu. Ada orang-orang yang mereka akhirnya selamat dari neraka jahanam, dia cari teman-temannya nggak ada. Maka dia tanya sama Allah, ya Rasulullah, aina ikhwanuna? Kani yusalluna ma'ana, yasumuna ma'ana, yahujjuna ma'ana. Ini teman-teman kami dulu sholat bareng kami ya Allah. Puasa juga bareng kami, haji bareng kami, tapi mereka di neraka. Ini dalil orang ikut pergi haji bisa masuk neraka. Akhirnya diselamatkan oleh Allah SWT dengan syafaat gara-gara temannya orang soleh. Maksudnya ya kalau kita membandingkan syirik kecil syirik besar, berarti syirik kecil itu dosa besar dan dia bisa masuk neraka, tapi pada ujungnya dia bisa masuk surga karena tidak mengkafirkan. Tapi kalau syirik besar yang musyrik itu membuat seorang kafir, dan kalau orang kafir tidak bisa masuk dalam surga. Berarti neraka kekal dan neraka jahanam. Paham Bu bedanya? Ustaz, apakah selalu kita dalam doa itu kan selalu tidak mau masuk neraka jahanam? Dan mereka ada susuk katanya. Nah, apakah yang tadi walaupun sudah ada tadi itu iman Islam yang sudah tadi itu kategori yang lihat dan lain-lain, masuk neraka jahanam dulu? Gini, orang kalau sudah meninggal dalam keadaan ria, kita nggak bisa memastikan ini neraka atau tidak. Itu semua di kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada istilah namanya tahta masyiatillah. Itu semua di bawah otoritas Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang mau dosa besar bisa saja diampuni langsung. Betapa banyak kita lihat ada orang bunuh 10, tadi 99 orang dia bunuh. Itu dosa besar tuh. Tapi bisa diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini, tugas kita ibu-ibu beramal udah. Mau yang kecil, mau yang besar. Karena kita masuk surga itu bukan bayar dengan amalan kita. Ya Rasulullah, saya sudah sedekah 1 miliar, saya pengen masuk surga. Bukan begitu konsepnya. Konsepnya itu kita masuk surga dengan apa? Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu bisa datang dari yang kecil sampai yang besar. Atau dari yang besar sampai yang kecil. Jadi konsepnya bukan kita masuk surga itu kita bayar dengan amalan soleh kita, bukan begitu. Saya ulang, ya Allah, saya sudah sedekah 1 M, saya pengen masuk surga, nggak ada. Tapi kita sedekah 1 M ini kita pengen cari rahmat Allah. Dengan rahmat itulah kita masuk surga. Karena 1 M dengan surga nggak apple to apple. Maka apapun kita amalkan, kecil apapun, salah bertobat. Kita cari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah wa rahmati wasi'at kulli syai, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmatku itu luas atas segala sesuatu. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu lebih mendahului daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam. Terus Ustaz, kayak begini, kita mau sumbang ke Sumatera ya. Jadi kita kumpulkan ke jamaah, nanti dalam laporan ya saya nulis misalnya tidak nyebut manusia namanya, cuman jamaah al-Islah 1 misalnya, terus nanti yang lain ada hamba Allah. Itu kan kita untuk menghindari fitnah gitu. Kemudian ketika kita sudah menyalurkan, kita buktikan apa, kita share di grup gitu bahwa amanah dari ibu telah kami tunaikan.
itu menyalangi nggak, maksudnya niat kami itu hanya menghindari fitnah dan agar apa maksudnya amanah itu tidak tertunaikan gitu itu. Jadi gini, kalau memang ada hal-hal yang memang harus dipertanggungjawabkan, nggak masalah. Karena terkadang kalau yang seperti ini juga bisa jadi nanti polemik di belakang. Ini hamba Allah kok nggak jelas namanya siapa? Jangan-jangan nanti dikorupsi sama orang nih. Khawatirnya kayak begitu. Kalau ada kemudaratan di balik itu nggak apa-apa, share namanya aja, terang-terangan. Toh cuman kita aja, ya seperti itu. Semua kembali kepada masing-masing. Tapi kalau memang bisa diaplikasikan untuk tidak ditampilkan, itu yang terbaik. Tapi kalau harus, ya nggak masalah. Kadang-kadang kan kita juga harus bikin laporan, foto, proposal apa seperti apa, itu nggak masalah. Ya. Tapi selama ini kami selalu melaporkan itu hamba Allah aja. Ya nggak masalah ya. Yang penting selama tidak ada masalah di situ, jalan aja seperti itu. Ibunya juga pesan gitu, nggak usah pakai. Itu, berarti ibu-ibunya udah pinter tuh. Sudah menyembunyikan amalan soleh. Alhamdulillah. Kadang-kadang takut kayak bersaing misalnya. Iya bisa jadi. Kok gue cuma segini. Itu ikhlasnya kan udah nggak benar itu. Nggak, berarti yang terbaik tuh, bagus. Menghindari yang seperti Benar. Alhamdulillah. Ada lagi Bu? Kalau nggak ada jangan dipaksa. Tapi kalau kita membantu Sumatera itu, kemudian kita pergi ke sana tanpa kita mahram, sebenarnya gimana? Apa kita akan pergi atau tidak? Yang benar seorang wanita tidak boleh safar perjalanan sehari semalam. Allahu a'lam. Saya lebih condong hari sebelum lama bilang boleh, tapi kalau rame-rame. Tapi saya lebih condong sabda Nabi secara teks beliau mengatakan nggak boleh seorang wanita safar berjarak sehari semalam. Sehari semalam itu kalau kita jalankan satu orang jalan berarti 80 kilo. Lebih 80 kilo tidak boleh kecuali dengan mahram. Allahu a'lam. Ada lagi ibu-ibu? Maksudnya kalau umroh, kita kan umurnya udah lebih dari berapa puluh tahun misalnya. Sama suami misalnya, suami masih sibuk, gimana tuh Ustaz? Rame-rame kan. Ada pepatah Arab gini Bu. Likulli saqitin sakit. Barang yang jatuh pun bisa diambil sama orang. Paham tidak maksud saya? Ibu-ibu sudah merasa tua. Tapi kalau ibu jalan sendiri, nanti ada orang-orang yang bisa terpesona juga sama ibu. Itu fitnahnya dari situ bahaya. Siapapun. Tapi kalau sudah tua banget, ya itu ya. Tapi Allah alam, saya lebih condong maksudnya kalau memang dia masih sehat, masih apa, mending jangan sendirilah. Kecuali ma'adzur mungkin sudah 60 tahun, 70 tahun ya. Itu udah beda lagi. Ya. Tapi repotnya juga nanti kalau ada apa-apa di perjalanan kan repot kalau tidak ada mahramnya. Ibu saya punya kejadian cerita gini. Sekalian biar ibu tahu kasus di balik perjalanan tanpa mahram itu mengerikan seperti ini. Ada seorang mahasiswa Islam Madinah dari kota, saya ulang, ada seorang mahasiswa di Islam Madinah. Dia mau safar. Tahu-tahu temannya ini mau nitip istrinya pulang ke Indonesia. Kenapa mau mengantar ke Indonesia itu butuh duit kan besar. Makanya dia bilang, saya titip ya istri saya sama kamu ya. Oke. Naik pesawat bareng Bu. Dia berdua aja sih. Iya berdua, meskipun pisah seat. Cuma sebagai alasan buat ini mahram dia. Oke, pisah seat. Tahu-tahu pesawat rusak. Akhirnya mendarat di Qatar. Oke. Mendarat di Qatar, dikasih kamar satu kamar. Terus gimana kalau kayak gitu? Yang tadinya kita pikir kan naik pesawat kan tahu juga sampai kan ke Indonesia cuma satu perjalanan, nggak ada apa-apa. Nah gimana kalau tengah jalan tuh kejadian seperti itu? Berhenti pesawat rusak, artinya harus ke Qatar, dikasih kamar satu kamar, dan kamar itu mengharuskan mereka berdua harus bareng. Ya. Iya, tapi maksudnya ya itu di antara keburukan yang terjadi kalau tidak nurut sama Nabi Muhammad SAW. Saya seperti itu. Itu kasus satu, belum tahu kita nggak tahu kasus-kasus yang lain. Yang itu kan mungkin tidak terbayangkan sama kita kan? Tidak terbayangkan. Allah alam. Beli kamar lagi, ibu bisa beli kamar. Mahasiswa Madinah mana bisa beli kamar? Gak punya duit. Seperti itu. Allah alam. Cukup ya? Sampai sini ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan ibu sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya saya mohon maaf.
Mohon maaf kalau ada kesalahan, ini murni dari kesalahan saya dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.